Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan ke tempat baru secara fisik ya. Kita bakal menyelami sebuah struktur tak terlihat yang sebenarnya mendikte hampir semua keputusan, tindakan, bahkan konflik dalam sejarah manusia. Kita mau membedah arsitektur tersembunyi dari keyakinan kita sendiri. Dan kita bakal mulai dengan sesuatu yang mungkin bisa sedikit mengguncang cara Anda melihat realitas sehari-hari. Sebuah negara tidak hancur karena perang. Negara hancur karena manusia berhenti bertanya. Coba Anda bayangin kalimat ini sebentar. Bayangkan ada satu generasi utuh yang dibesarin bukan buat mikir kritis, tapi cuma buat patuh aja. Mereka hafal semua hukum tata negara di luar kepala. Mereka bisa teriak-teriak nyanyiin slogan nasional, hafal mati tanggal-tanggal sejarah. Tapi ada satu hal krusial yang hilang, mereka nggak pernah diajarin kenapa mereka harus percaya sama semua itu. Nah, di titik kebutaan inilah, keruntuhan peradaban yang sesungguhnya itu mulai terjadi. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang penting banget. Kalau Anda ditanya, apa sih hal paling berbahaya di dunia saat ini? Mungkin banyak yang bakal langsung mikir senjata nuklir, atau mungkin kecerdasan buatan yang lepas kendali, atau ancaman perang dunia ketiga. Tapi, gimana kalau saya bilang, ancaman terbesar itu justru bukan sesuatu yang bisa Anda lihat atau sentuh? Jawabannya adalah sebuah ide yang dipercaya oleh jutaan manusia tanpa pernah dipertanyakan sekalipun. Setiap peradaban, setiap negara, bahkan setiap agama itu dibangun di atas fondasi tak kasat mata ini, yaitu gimana manusia memandang realitas. Di balik ribut-ribut politik tiap hari, di balik sistem pendidikan kita, bahkan di balik konflik dunia, selalu aja ada pertarungan filsafat dan teologi yang tersembunyi rapi di bawah permukaan. Bagian 1. Bahaya dari ide yang tidak dipertanyakan. Oke, mari kita kupas lapisan pertama dari misteri ini. Manusia itu aslinya nggak hidup cuma berdasarkan fakta-fakta logis yang kaku. Tapi kita hidup berdasarkan cerita yang kita yakini kebenarannya. Dan efek dominonya itu luar biasa banget. Pas sebuah cerita terus-terusan dipercaya sama suatu bangsa, lama-lama cerita itu mengeras jadi ideologi. Dari ideologi, dilegalkan dong, jadi hukum. Terus hukum ini ngebentuk kurikulum di sekolah. Dan ujung-ujungnya, sekolah ngebentuk budaya dan gimana cara orang tua mendidik anaknya. Tiba-tiba aja, seluruh generasi lahir dan terkurung di dalam cara berpikir yang sama, tanpa mereka sadari sama sekali. Kita tuh sering banget nganggap filsafat cuma sebagai teori usang di buku teks sekolah. Padahal aslinya nggak gitu. Filsafat pada hakikatnya adalah buku aturan tak terlihat yang kita pakai setiap hari. Dia yang ngedikte masyarakat soal apa yang dianggap mutlak benar, apa yang salah, kelompok mana yang suaranya layak didengar, dan suara siapa yang harus buru-buru dibungkam. Makanya filsafat itu sebenarnya sangat kuat dan dalam banyak hal sangat berbahaya. Bagian 2. Akar konflik yang tersembunyi. Sekarang coba kita perluas sudut pandangnya, ngelihat gimana filosofi dan cerita-cerita yang udah mengeras ini main di panggung global, yang akhirnya nyiptain benturan antar peradaban. Poin kuncinya tuh di sini, perang nggak pernah dimulai pas peluru pertama ditembakkan. Jauh sebelum tank-tank baja melintasi perbatasan, udah ada sebuah keyakinan yang bergerak lebih dulu di dalam pikiran manusia. Keyakinan sempit yang selalu bisikin, kami lebih benar dari mereka. Dari situlah muncul batas negara, muncul identitas kelompok, dan lahir deh konsep kita melawan mereka. Realitas dunia kita sekarang ngasih gambaran yang jelas banget soal ini. Coba kita lihat konflik-konflik besar ini secara objektif aja ya, tanpa perlu memihak siapapun. Di layar TV yang kita tonton dari konflik Rusia dan Ukraina, atau Israel dan Palestina, kan benturan politik dan militer. Tapi kalau kita selami ke dalam, yang sebenarnya lagi bertarung tuh sejarahnya, keyakinannya, narasi turun-temurun yang terus diwariskan. Ini tuh benturan tentang gimana manusia memaknai tanah warisan mereka, gimana mereka mendefinisikan identitas, dan bahkan gimana mereka memahami Tuhan. Bagian 3. Mesin pembentuk pikiran. Terus pertanyaannya, gimana narasi-narasi tadi bisa bertahan lintas generasi? Nah, mari kita lihat institusi yang secara diam-diam ngebentuk itu semua. Mulai dari yang paling dekat sama kita, institusi pendidikan. Ini mungkin fakta yang lumayan bikin kaget ya. Sekolah itu nggak pernah benar-benar netral. Setiap sistem pendidikan udah didesain buat mencetak jenis manusia tertentu, menyesuaikan sama filosofi negaranya. Kalau sebuah negara menjunjung tinggi kebebasan, sekolahnya bakal dirancang buat menetaskan individu yang mandiri dan kompetitif. Tapi kebalikannya, kalau negaranya memprioritaskan kebersamaan atau kolektivitas, sekolahnya bakal ngebentuk manusia yang tunduk demi harmoni sosial. Dari cara kita duduk berbaris di kelas, sampai cara kita mendefinisikan kata sukses, itu semua hasil karya filsafat negara yang lagi ditanamkan ke kepala kita. Selain sekolah, pilar besar yang gak kalah kuatnya adalah agama. Banyak orang mikir agama itu cuma urusan personal atau spiritual aja. Padahal secara sosiologis, agama itu yang ngebentuk moral, budaya, dan bahkan arah politik sebuah negara. Kenapa bisa gitu? Karena manusia secara alamiah emang butuh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Nah, teologi hadir buat ngasih kepastian itu.
Pas dunia lagi terasa kacau balau dan gak masuk akal, teologi ngasih manusia rasa aman, menanamkan keyakinan mendalam kalau hidup ini pada akhirnya punya tujuan yang lebih tinggi. Tapi ya, disinilah letak titik paling rentannya. Sejarah manusia tuh penuh banget sama noda darah setiap kali keyakinan spiritual yang murni ini disetir jadi alat kekuasaan politik. Pemimpin yang haus kekuasaan bisa dengan gampang banget nutupin ambisi pribadi mereka, terus dibungkus rapi pakai nama Tuhan. Trik ini bikin tindakan apapun, bahkan yang paling kejam sekalipun, kerasa kayak tugas suci yang mutlak dan nggak boleh ditentang. Bagian 4. Keseimbangan di tengah ekstremisme. Sadar betapa kuatnya kendali institusi sama ideologi ini emang kadang bikin kita ngerasa berat ya. Makanya, mari kita geser fokusnya dari institusi luar ke dalam pikiran manusia itu sendiri. Gimana cara kita waras ngadepin dunia yang super terpolarisasi ini? Jawabannya balik lagi ke kebutuhan dasar kita akan keseimbangan. Filsafat Timur punya konsep yin dan yang. Kalau di Indonesia, tepatnya di Bali, ada konsep rua biheneda. Keduanya dari budaya yang beda, tapi secara brilian menyuarakan kebenaran universal yang sama persis. Bahwa hidup ini emang pertarungan terus-menerus antara dua kutub, terang dan gelap, ego dan kasih sayang, ambisi untuk maju, dan kebutuhan akan kedamaian. Dua-duanya harus bisa berdampingan. Tapi coba deh kita lihat apa yang terjadi di dunia modern sekarang. Masalah terbesar umat manusia hari ini tuh mungkin bukan karena kita udah jadi terlalu jahat loh. Masalahnya adalah kita udah jadi terlalu ekstrim. Kita gampang banget kejebak di dalam ruang gema media sosial, milih satu sisi dengan sangat fanatik, memusuhi sisi yang lain habis-habisan, dan benar-benar lupa kalau kehidupan yang sehat dan peradaban yang utuh itu selalu dan akan selalu butuh keseimbangan. Bagian 5. Merebut kembali kesadaran diri. Jadi, apa sih dampaknya buat Anda dan saya secara pribadi? Mari kita bawa obrolan ini langsung ke keseharian kita, ngadepin krisis makna yang lagi melanda banyak manusia modern. Kita tuh hidup di tengah paradoks yang cukup tragis. Di satu sisi, ada ledakan informasi dan kecerdasan yang luar biasa. Kita punya internet, kita punya AI super canggih, kita bahkan bisa ngitung secara matematis gimana galaksi itu kebentuk. Tapi di sisi lain, kebijaksanaan kita malah pelan-pelan menguap. Semakin kita pinter, makin banyak dari kita yang ngerasa kosong. Kita tahu segalanya soal alam semesta, tapi kita bingung ngejelasin kenapa hati kita sendiri ngerasa begitu hampa. Nah, inilah harga mahal yang harus dibayar dari kehidupan yang nggak pernah kita evaluasi. Punya teknologi canggih aja ternyata nggak cukup ya. Kita butuh banget yang namanya kedalaman berpikir. Kalau kita cuek sama filsafat dan nggak paham cara kerja pikiran kita sendiri, kita bakal gampang banget diprogram sama algoritma atau narasi dari luar. Tanpa ada ruang buat refleksi, kita cuma jadi bidak catur yang gampang diarahkan sama tren atau manipulasi politik. Dan yang paling nyedihin, tanpa keberanian buat bertanya, pelan-pelan kita bakal kehilangan jati diri kita sendiri. Sekarang, saya mau Anda berhenti sejenak. Kalau selama ini pertanyaannya selalu berputar di apa yang Anda percayai, sekarang coba tanyain hal yang jauh lebih dalam. Siapa sih yang pertama kali menanamkan keyakinan itu di dalam diri Anda? Dari mana asalnya pendapat Anda soal makna sukses, soal standar kebahagiaan, atau soal apa yang menurut Anda mutlak benar dan salah? Ini lumayan nyeremin sih kalau dipikir-pikir, tapi penting banget buat direnungin. Jangan-jangan selama ini kita nggak benar-benar hidup secara sadar. Pikiran kita tuh ibarat komputer. Lucunya ya, kita rajin banget update sistem operasi di HP. Kita pastiin semua aplikasi pakai versi terbaru, tapi kita sering lupa nge-update sistem operasi di dalam kepala kita sendiri. Jangan-jangan pikiran kita selama ini cuma ngejalanin perangkat lunak warisan dari orang tua, dari guru, lingkungan, atau media sosial, tanpa pernah kita perbarui atau tulis ulang kodenya sendiri. Dan semua itu ninggalin kita sama satu pertanyaan mendasar. Pertanyaan yang saya harap bakal terus terngiang di kepala Anda lama setelah sesi bedah materi ini selesai. Apakah cara saya melihat dunia benar-benar milik saya sendiri? Menjadi manusia yang merdeka itu nggak dimulai dari menangin perang besar di luar sana. Kebebasan sejati itu baru dimulai tepat di detik ketika Anda berani mempertanyakan struktur dari pikiran Anda sendiri. Terima kasih udah nemenin saya di pembahasan mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di bedah materi berikutnya, dan ingat, teruslah bertanya.